Selamat pagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik dan semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita masih bisa beribadah walaupun dalam suasana yang berbeda. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun tidak menjadi masalah ya saudara ya, karena selalu ada sukacita ketika kita bisa bersekutu dengan Tuhan kita bisa bersekutu kembali dengan saudara kita seiman semua. Saudara, sebelum masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dengan merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami atas hari yang Kau anugerahkan bagi kami. Hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama, bersekutu dengan Tuhan. Bila Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, memberikan pengertian, memberikan pencerahan kepada kami, agar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kami sekalian, membawa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin mengasihi Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan, dan doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema Ebenezer. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita akan membaca nats firman Tuhan dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13. 1 Samuel 7 ayat 11 sampai dengan 13. Saya akan bacakan bagi saudara. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yehana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ya, saudara, pasti saudara mengenal ya apa yang namanya Tugu Monumen Nasional, atau lebih dikenal lagi dengan Tugu Monas. Tugu ini letaknya ada di Jakarta dan dibangun pada tahun 1961. Ya. Saudara, Tugu ini dibuat untuk mengingatkan, sebagai peringatan, ya, di mana perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan musuh-musuhnya, sekutu pada waktu itu ya, sampai tahun 1945 bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa asing ini selama kurang lebih 350 tahun, dan perjuangan ini telah menghasilkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saudara, di Bandung juga ada, saudara ya, monumen serupa yang dibuat pada tahun 1981 yang bentuknya juga mirip, yaitu sebuah tugu dengan atasnya ada kobaran api yang menyala gitu ya, berbentuk seperti api. Tugu itu kemudian dinamakan Tugu Bandungan Lautan Api. Saudara, tugu ini juga sama untuk mengingatkan peristiwa terjadinya peristiwa kota Bandung atau kota bagian selatan Bandung terbakar, saudara, atau dibakar pada tahun 1946. Waktu itu pemerintah
Indonesia sudah merdeka ya, tetapi saudara, sekutu ini masih kekeh gitu, untuk tidak rela untuk melepaskan atau tanah jajahannya. Pada waktu itu Bandung diperintahkan untuk dikosongkan. Saudara, pada waktu itu rakyat atau masyarakat di Bandung tidak rela bahwa tanahnya yang sudah merdeka itu kemudian mau direbut kembali gitu ya, sehingga mereka memutuskan untuk membakar seluruh rumah beserta harta benda mereka dalam waktu yang 7 jam lah gitu ya, kira-kira 200.000 orang membakar rumahnya, dan mereka kemudian mengungsi ke daerah selatan, ke pegunungan ya, di daerah selatan itu. Ya, itu Tugu Peringatan Bandung Lautan Api. Saudara, bagi saudara yang lahir di Bandung, barangkali yang sebelum tahun 1946, barangkali bisa mengingat peristiwa itu. Jadi Tugu itu adalah suatu benda untuk mengingatkan, suatu peringatan, mengingatkan apa yang pernah terjadi. Saudara, kurang lebih ya 3.000 tahun yang lalu pun, ya ini udah lama sekali, Nabi Samuel juga pernah, saudara ya, mendirikan sebuah monumen berbentuk batu, juga untuk mengingatkan ya, Tugu untuk peringatan ini. Mengingatkan apa, saudara? Mengingatkan bangsa Israel bahwa dengan pertolongan Tuhanlah maka bangsa Israel dapat memenangkan pertempuran melawan bangsa Filistin setelah 20 tahun tidak mampu menang perang melawan bangsa tersebut. Jadi setelah peristiwa itu, kemudian Nabi Samuel mendirikan sebuah tugu dari batu yang dinamakannya Eben Heser. Eben artinya batu, dan Eser itu artinya pertolongan. Jadi Eben Heser itu adalah batu pertolongan. Kemudian setelah mendirikan batu itu, Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya. Saudara, mengapa Samuel menamakan batu itu Eben Heser? Mari kita lihat peristiwa sebelumnya ya, karena Eben Heser ini disebut beberapa kali ya, 2 kali dengan arti yang berbeda ya. Kita lihat di 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan ya, saudara. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Heser. Ya. Sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ya, saudara, di dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 2 ini ternyata Eben Heser merupakan sebuah tempat, saudara, sebuah kota yang menjadi kenangan buruk atau memori yang buruk bagi bangsa Israel ini, karena di situ ada peristiwa yang tragis ya, menyedihkan gitu ya, karena di kota Eben Heser ini mereka kalah dari orang Filistin yang menewaskan 4.000 orang ya. Saudara, kemudian kita baca ayat selanjutnya di ayat yang ketiga. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya datang ke tengah-tengah kita
dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Saudara, tabut perjanjian Tuhan adalah sebuah tempat benda ya untuk menyimpan loh batu dari Musa, yang loh batu itu bertuliskan 10 perintah Allah. Kemudian di dalam tabut perjanjian Tuhan juga ada tongkat Harun, kemudian juga ada mana ya di dalam isi daripada tabut perjanjian itu. Dan tabut perjanjian ini adalah merupakan sebuah lambang, saudara, lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi tabut ini adalah perlambangan ya. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel berpikir begini ya, karena tabut perjanjian itu tidak ada bersama mereka, maka mereka kalah dari musuhnya. Karena itu mereka berusaha, saudara, menghadirkan tabut perjanjian Tuhan itu dengan mengambil di Shilo gitu ya. Jadi pada waktu itu tabut itu tidak ada pada mereka, tapi jauh, saudara, ada di Shilo. Shilo itu kira-kira jauhnya dari Ebenezer sekitar 25 km, 30 km begitulah ya, jauh. Jadi harus diambil dahulu gitu. Itu artinya apa, saudara? Artinya selama ini bangsa Israel melupakan tabut itu, dan mereka tidak melibatkan gitu ya, tidak melibatkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Jadi mereka tidak di dalam penyertaan Allah. Mereka melupakan penyertaan Allah mereka. Saudara, itulah barangkali salah satu penyebab ya yang membuat umat Israel seringkali kalah, seringkali gagal, seringkali terpuruk. Karena apa, saudara? Karena melupakan penyertaan Allah. Saudara, kemudian penyebab lainnya apa, saudara? Yaitu tabut yang mereka andalkan hanya sebagai simbol gitu, sebagai simbol saja gitu, tanpa punya makna, tanpa punya arti apa-apa gitu, hanya merupakan simbol. Saudara, pemahaman mereka salah ya, ketika mereka menganggap bahwa bendanya punya kekuatan untuk menolong mereka, sehingga mereka perlu mendatangkan tabut perjanjian itu di tengah-tengah mereka gitu. Saudara, saya ingin memberikan ilustrasi yang lain ya. Saudara, baru-baru ini di WhatsApp grup ya, beredar ada kesaksian seorang ibu yang terinfeksi virus corona ya. Kemudian pada waktu itu si ibu ini sedang dalam keadaan yang menderita, merasakan kesulitan, napasnya sesak gitu. Dan ketika dia sedang mengalami sesak itu, ada seorang temannya yang datang kemudian membawakan roti dan air anggur perjamuan kudus yang katanya sudah didoakan oleh pendetanya ya, saudara. Dan setelah ibu itu makan dan minum roti dan air anggur perjamuan itu, saudara, katanya langsung sesaknya ini hilang katanya ya, dan dia bisa bernafas dengan lega kembali. Saudara, rupanya ya banyak orang berpikir gini, bahwa roti dan air anggur perjamuan itu punya kekuatan untuk menyembuhkan. Jadi roti dan air anggur ini dijadikan sebagai obat ya. Jadi pemikiran banyak orang berpikir seperti itu. Makanya, saudara, kalau ada orang yang sakit, coba cariin roti dan air anggur perjamuan seperti itu. Jadi mereka berpikir seperti itu. Saudara, inilah juga yang ada di dalam pemahaman bangsa Israel ya, sehingga mereka berpikir gini, dengan membawa tabut Tuhan, mereka
akan menang dari orang Filistin. Namun, saudara, apa yang terjadi, saudara ya? Mereka berpikir seperti itu, dan tabut perjanjian itu sudah mereka ambil dari Silo dan sudah dibawa ke tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah tabut dan ada di tengah mereka, justru, saudara, mereka mengalami kekalahan yang lebih besar lagi, saudara. Kekalahannya luar biasa. Yang gugur dari orang Israel ini ternyata sekarang jadi 30.000 orang. 30.000 orang, saudara. Sebelumnya waktu itu yang pertama yang gugur adalah 4.000 ya. Kalau sekarang setelah ada tabut perjanjian itu, ternyata yang gugur lebih banyak lagi, 30.000 orang. Ya, saudara, itu ada dicatat di dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-10. Saudara, mengapa, saudara, Tuhan tidak menolong bangsa Israel? Karena apa, saudara? Karena konsep pemahamannya yang salah dari orang-orang Israel. Orang Israel dibiarkan kalah. Karena apa? Karena mereka diizinkan oleh Tuhan untuk mengevaluasi diri dan berbalik dari pemahaman yang tidak benar. Kemudian mereka harus memperbaiki pemahamannya mereka ya. Allah tidak membiarkan umatnya hidup dalam konsep-konsep yang salah. Ya. Saudara, Tuhan ingin kita punya bersikap merefleksi diri kita ya. Ini perlu dilakukan, saudara ya, merefleksi diri dilakukan oleh setiap orang percaya. Kalau kita kadang-kadang punya konsep-konsep yang salah. Gitu. Jadi bukan bangsa Israel aja, tapi kita juga seperti itu ya. Saudara, kemudian kita lanjutkan, setelah mengalahkan bangsa Israel, saudara, bangsa Filistin kemudian merampas dari tabut perjanjian Allah ini, dan kemudian dibawa dan ditaruhnya lah di kuil mereka, dan ditaruhnya sejajar dengan dewa orang Filistin gitu ya. Ada patung yaitu Dagon. Jadi direndengkan gitu dengan patung Dagon itu. Tetapi saudara, apa yang terjadi pada keesokan pagi harinya? Saudara, ternyata patung Dagon itu terjatuh dengan mukanya ke tanah, tengkurup gitu di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Kemudian kedua belah tangannya juga terpenggal, terputus, dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya tinggal badannya saja ya. Padahal saudara, kalau kita tahu bahwa patung itu adalah patung yang besar gitu ya. Jadi kok tiba-tiba bisa berantakan seperti itu? Pasti itu bukan perbuatan tangan manusia. Itu pasti adalah kuasa dari Allah menghancurkan akan patung Dagon itu. Saudara, kemudian para imam Dagon akhirnya meminta agar tabut Tuhan dipindahkan. Namun, saudara, setiap kota di Filistin ini yang disinggahi oleh tabut perjanjian Tuhan ini, orang-orangnya dihukum Tuhan. Dicatat di dalam 1 Samuel 5 ayat ke-9. Itu orang-orangnya kena borok dan kemudian mati gitu ya. Saudara, Tuhan ingin memperlihatkan bahwa orang Filistin tidak boleh melecehkan Allah ya. Ini memperlihatkan bukan orang Israel yang nunjukin Allah yang sejati gitu ya. Jadi bukan bangsa Israel yang menunjukkan punya Allah yang sejati, tetapi saudara, Allah sendiri yang menunjukkan kepada bangsa Filistin akan kuasanya gitu. Saudara, akhirnya para imam Filistin ini tidak tahan ya, dan meminta tabut perjanjian Tuhan ini dipindahkan, dibawa kembali ke Israel, tidak tahan gitu ya. Saudara, orang Filistin memindahkan tabut ini bukan karena dia ngerasa
oh ternyata kuasa Tuhan ini jelas, kuasa Tuhan dari orang Israel ini lebih besar gitu ya, bukan berpikir seperti itu, tapi mereka takut akibatnya, takut malapetakannya, atau mereka barangkali ketika melihat kuasa Tuhan itu, mereka tidak punya pikiran untuk bertobat ya. Mereka hanya takut kena tulahnya saja gitu. Selanjutnya tabut perjanjian Tuhan ini disimpan di Kiryat Yearam, di 1 Samuel 7 ya, kita baca dan tinggal di sana. Jadi tabut perjanjian ini berada di Kiryat Yearam ini selama 20 tahun disimpan. Saudara, bangsa Israel selama itu dijajah ya oleh bangsa Filistin selama 20 tahun dan tidak berdaya apa-apa. Mereka tidak bisa mengubah nasibnya. Mereka tidak bisa membebaskan dirinya dari penjajahan bangsa Filistin ini. Kemudian mereka mengeluh kepada Allah atas kondisinya yang terpuruk tersebut. Dan saudara, di dalam keadaan yang terpuruk dan rusak ini tampillah Nabi Samuel. Nabi Samuel menegur orang Israel dan mengajak seluruh umat Israel untuk mengakui dosa dan bertobat. Ya saudara, selama 20 tahun selama ini mereka tidak menyadari ya akan kesalahan-kesalahan mereka, sehingga Tuhan mengirim Nabi Samuel untuk mengingatkan bangsa Israel ini. Kemudian bangsa Israel ini diajak untuk bertobat, dan kita baca di 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. 1 Samuel 7 ayatnya yang ketiga. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ya, saudara, Nabi Samuel mengajak untuk umat Israel bertobat, dan mereka kemudian bangsa Israel ini, sebenarnya bangsa Israel ini adalah bangsa umat pilihan Tuhan ya, umat yang dikasih Tuhan. Tetapi saudara, sekaligus juga saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bandel, bangsa yang keras hati. Berulang-ulang Tuhan sudah menolong mereka, tetapi mereka kembali memalingkan muka kembali gitu ya, bertobat lagi, memalingkan muka lagi itu. Jadi mereka adalah bangsa yang dikasih Tuhan, sekaligus juga mereka bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, Keluaran 32 ayat ke-9 mengatakan seperti ini. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dengan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk ya gitu. Saudara, ternyata selama 20 tahun dijajah oleh bangsa Filistin, bangsa Israel tetap kekeh saudara. Mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Allah asing dan dewa-dewa gitu yang lain. Mereka tidak sepenuh hati untuk percaya kepada Allah. Itulah sebabnya mereka hidup tidak pernah bersyukur. Mereka tidak merasakan kebaikan Tuhan yang sebetulnya melimpah-limpah bagi bangsa ini. Mereka senantiasa mendua hati gitu ya. Memang percaya ada yang percaya, tapi ada juga yang berbuat mereka percaya kepada dewa-dewa lain, dewa-dewa asing gitu, seperti itu. Jadi mereka hidupnya tidak pernah merasakan damai sejahtera, dan mereka tidak pernah merasakan bahwa Tuhan sanggup menolong hidup mereka. Jadi selama ini mereka merasa tak berdaya gitu ya. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang sanggup menolong hidup mereka. Saudara-saudara, Nabi Samuel mengingatkan umat Israel agar kembali fokus
dan kemudian tulus ya, agar mereka tetap beribadah hanya kepada Tuhan saja. Saudara, akhirnya memang bangsa Israel mengambil atau menyambut baik dan kemudian membuang semua dewa-dewa, patung dan lain-lainnya itu ya, setelah himbauan daripada Nabi Samuel kepada bangsa Israel ini, mereka baru memulai menyadari gitu ya. Saudara, demikian juga saudara, dalam kehidupan kita seringkali juga sama umat Israel. Kita juga adalah umat kesayangan Tuhan, tapi seringkali juga kita sama. Seringkali kita juga tegar tengkuk ya, dalam kehidupan kita sehari-hari seperti bangsa Israel seperti itu ya. Saudara, saat Nabi Samuel sedang membakar korban bakaran di Mispa, orang Filistin ngedengar wah, mereka sedang mengadakan korban bakaran kepada Allahnya, dan kemudian mereka ingin menghancurkan bangsa Israel. Tapi saudara, kini keadaannya berubah ya. Kini Allah turun tangan berperang bagi Israel. Jadi Allah sudah menyertai mereka. Karena apa? Karena mereka sudah bertobat. Jadi sekarang Allahnya yang berperang sendiri melawan orang-orang Filistin. Ulangan 3 ayat 26 mengatakan ini, janganlah takut kepada mereka seteru Tuhan Allahmu. Dialah yang berperang untukmu. Jadi bukan kita yang berperang, sekalipun kita punya masalah besar ataupun kita punya musuh-musuh yang kuat seperti di bangsa Israel ini terhadap orang Filistin ya, tetapi kita lihat ya, jangan takut kepada mereka seteru Allah. Dialah yang berperang untukmu. Saudara, Allah menolong umatnya dengan cara yang ajaib lah ya. Nggak usah berperang seperti pertempuran berhadapan-hadapan dengan seperti itu. Tapi Tuhan membuat satu suara yang dahsyat, suatu guntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Semua dengan suara saja yang menggelegar seperti itu. Kemudian bangsa Filistin menjadi kacau. Mereka terpukul mundur, terpukul kalah. 1 Samuel 7 ayat 10 itu ya. Saudara, demikianlah Tuhan menolong. Tuhan berperang melawan orang Filistin hanya dengan suara saja, ya, dengan suara saja. Kemudian saudara, setelah peristiwa itu, berarti setelah bangsa Israel memenangkan pertempuran dengan pertolongan Tuhan, kemudian Nabi Samuel mendirikan sebuah monumen batu peringatan yang dinamakan tadi Ebenezer ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi sampai hari ini Tuhan telah dan selalu menolong kita. Saudara, apa yang penting dari Ebenezer bukanlah batunya itu sendiri ya, melainkan pertolongan Tuhan atas umat Israel. Ya, jadi batu itu adalah batu untuk mengingatkan bangsa Israel atau mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan. Saudara, apa yang diharapkan Nabi Samuel dengan bikin batu peringatan ini? Apa yang diharapkan dari Samuel? Agar apa, saudara? Agar umat Israel selalu mengingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Saudara, kita baca Mazmur 103 ayat yang kedua ya. Saya akan bacakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya. Kemudian Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saudara, Nabi Samuel mendirikan batu ini agar umat Israel selalu mengingatkan akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua, agar apa saudara? Agar umat Israel selalu mengingat akan kasih setia Tuhan. Ya, jadi Tuhan
Tuhan Israel ini Tuhan yang kasih, Tuhan yang setia gitu ya. Ratapan 3 ayat 22 mengatakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Ya, dengan batu peringatan ini umat Israel diingatkan akan selalu kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari ya kepada umatnya ini. Kemudian yang ketiga, batu peringatan ini mengingatkan kita agar umat Israel selalu mengingat akan kesalahan-kesalahan mereka, agar mereka jangan sampai mendua hati. Mereka harus selalu setia kepada Allah. Jadi 3 hal yang Nabi Samuel harapkan dengan membuat batu peringatan ini. Saudara, perlukah kita mengingat-ingat apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita? Jadi artinya batu peringatan itu batu peringatan pertolongan Tuhan ya. Kemudian kita perlu nggak kita ngingat-ngingat gitu akan perbuatan Tuhan yang telah lalu bagi kita. Saudara, begini, hubungan yang baik dengan Tuhan tidak mungkin tanpa ingatan, tidak mungkin tanpa memori. Karena kita apa? Karena kita mengenal Tuhan lewat pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Pengalaman apa, saudara? Kita selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita alami. Kemudian pertolongan Tuhan saat-saat kita membutuhkan, kemudian penyertaan Tuhan. Jadi hal-hal yang sudah karena kita alami ini kita ingat ya. Sehingga apa, saudara? Kalau kita tanpa mengingat-ingat apa yang Tuhan perbuat bagi kita, artinya kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Jadi ingatan-ingatan atau memori yang Tuhan telah kerjakan bagi kita ini, kita harus selalu ingat-ingat. Artinya kita punya relasi, punya hubungan yang baik dengan Tuhan kalau kita selalu mengingat akan apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Nah, jadi ingatan adalah hal yang sangat penting di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ingatlah, setiap kita pasti telah mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita. Meskipun barangkali di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari ini, kita tidak selalu ya lancar aja gitu ya, dan tidak selalu berhasil. Ada kalanya juga kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tetapi saudara, kita tidak boleh melupakan hal-hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Kebaikannya, pertolongannya yang sudah dan selalu kita alami, selalu kita rasakan di dalam hidup ini. Saudara, hari ini kita sudah memasuki tahun 2021. Selama berapa ya, 4 minggu inilah ya saudara, banyak hal yang kita alami di tahun-tahun yang sudah lalu. Tahun 2020 ini, tahun 2020 ini rasanya seperti mimpi gitu ya, tahun yang sudah kita lewati, tahun 2020 ini. Saudara, kalau kita rasakan tahun 2020 ini ada banyak kesulitan ya, banyak persoalan, masalah, khawatir, ya, takut, cemas gitu ya. Kemudian ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang kehilangan penghasilannya, bahkan kehilangan orang yang dikasihi oleh kita ya. Itu tahun 2020 ini jadi tahun yang penuh dengan kesulitan bagi seperti itulah ya. Saudara, kita sudah memasuki tahun 2021 ini, tapi kita tidak tahu bagaimana saudara perjalanan hidup kita di tahun yang akan datang ini. Apakah
kita masih menghadapi hal-hal yang seperti tahun-tahun yang kita lalu, mungkin saja saudara ya. Tetapi saudara, jangan lupa, kita punya pengharapan bahwa tahun ini pasti lebih baik dari tahun yang lalu. Ya, kita yakinkan itu, kita imani bahwa tahun yang ke depan ini, walaupun kita belum tahu apa yang terjadi, tetapi kita yakinkan bahwa kita selalu punya pengharapan di dalam Kristus ya. Saudara, Ebenezer ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dia akan selalu memberikan pertolongan. Jadi kita nggak usah khawatir. Ingat yang lalu ya, pertolongan Tuhan, kita juga pasti yakin Tuhan akan menolong kita. Jadi Ebenezer ini juga mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan pasti selalu ada, namun ya memang saudara ya, ini tidak meniadakan kesulitan-kesulitan yang Allah mungkin izinkan saudara di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sendiri. Pertolongan Tuhan tapi pasti tidak akan terlambat. Pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Saudara, Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, kemudian Ebenezer juga mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Namun, memang juga tidak meniadakan tanggung jawab dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, saudara, kita seringkali terpengaruh oleh situasi kehidupan kita yang bisa membuat kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seringkali kita disejalan dengan waktu yang berjalan ya, kita menghadapi bermacam-macam tantangan, godaan gini. Seringkali kita terpengaruh oleh situasi keadaan kita sendiri. Tetapi Ebenezer mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kemudian saudara, Ebenezer juga mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang cenderung melupakan apa yang harusnya kita ingat selalu ya. Kita bisa melupakan semua kebaikan Tuhan yang telah kita alami hanya karena apa, saudara? Karena barangkali satu persoalan yang tidak menyenangkan. Jadi Ebenezer mengingatkan kita kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan itu baik gitu ya. Tapi suatu saat kita ada persoalan yang barangkali tidak menyenangkan, kemudian kita lupa lagi akan kebaikan Tuhan. Ebenezer mengingatkan itu. Misalnya seperti apa? Begini saudara ya. Mungkin gini, gara-gara ada doa permintaan yang belum dikabulkan atau belum dijawab oleh Tuhan, maka kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik. Itu seringkali terjadi seperti itu. Kita berdoa, nggak dijawab, kita putus asa seperti itu. Kemudian kita berkata bahwa Tuhan itu tidak baik ya. Saudara, Ebenezer mengingatkan kita bahwa Tuhan itu senantiasa baik bagi kita. Ya. Kemudian Ebenezer juga mengingatkan kita, saudara, bahwa Tuhan selalu mendengar permohonan pengampunan umatnya dan anak-anaknya. Ya, seringkali kita berbuat salah, kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi saudara, kita ingat, Ebenezer yang juga mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi umatnya. Dia akan memulihkan dan mengampuni meskipun seperti umat Israel yang telah berpaling dari Allah, telah berbuat dosa gitu ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Demikian juga kepada kita sekalian ya. Seringkali juga kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan senantiasa selalu mengampuni umatnya, mengampuni anak-anaknya. Saudara, apapun saudara ya, pengalaman kita di tahun yang lalu, tahun 2020, kita harus mengingat bahwa
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, mari kita merenungkan perjalanan hidup kita. Kita pasti punya pengalaman-pengalaman atas pertolongan Tuhan yang bisa kita jadikan sebagai batu peringatan, ya. Jadi kita harus ingat selalu akan hal ini. Saya yakin, saudara, bukan sekali dua kali, berulang-ulang, sering kali dan selalu, bahwa Tuhan ini menolong kita. Kita punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadikan, saudara, apa yang Tuhan telah lakukan pada kehidupan kita menjadi batu peringatan. Jadikan Ebenezer bagi kehidupan kita. Saudara, kiranya semua kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa yang lalu menjadikan batu peringatan ini yang membuat iman kita semakin teguh di dalam Dia. Semakin kita mengasihi Tuhan dan membuat kita semakin setia kepada Tuhan dan tetap percaya dan andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam segala keadaan. Keadaan apapun juga, Tuhan. Kalau keadaan senang tentu saja tidak bisa dikatakan, tetapi dalam keadaan kesulitan, keadaan-keadaan yang mungkin kita akan hadapi di masa-masa yang akan datang, biarlah, saudara, jangan biarkan masalah atau pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini membuat kita menyerah pada keadaan. Lalu kita putus asa dan kehilangan pengharapan. Mari kita berkata dengan iman, saudara, ya, jika Tuhan memberi pertolongan pada masa yang lalu, maka kita percaya Tuhan juga akan memberikan pertolongan kemenangan kepada kita di saat ini dan di masa yang akan datang. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Sampai kapanpun, sampai masa depan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur, Tuhan, punya Allah yang begitu setia kepada kami, Tuhan. Sekalipun kami seringkali tidak menyenangkan Tuhan, seringkali kami tidak menurut akan perintah-perintah Tuhan, seringkali kami mendoakan hati kami, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang luar biasa, yang telah dan selalu mengampuni apa yang menjadi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Kami mau selalu ingat-ingat apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, sampai hari ini kami berada, sampai hari ini kami terus ada di dalam pertolongan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami juga percaya pada masa-masa yang akan datang, di dalam menghadapi tahun yang baru tahun 2021 ini, kami juga percaya Engkau ada senantiasa bersama kami. Engkau yang menyertai, Engkau yang menolong kami. Makasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, dan kami mau ingat-ingat, kami simpan dalam hati kami. Kami melakukannya dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin.